Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita. Itu di buku Bu Penade, ya. Di buku Bu Penade, silakan diambil bukunya. Disiapkan juga pensilnya, nanti yang Bapak suruh garis bawahin ya, hal-hal yang penting. Mana yang penting itu kalian garis bawahin, ya. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 74. Di halaman 74. Nah, kemarin itu kita sudah sempat belajar tentang karya tiga dimensi, ya. Sudah belajar tentang karya tiga dimensi. Nah, di halaman 74 kita itu materinya membuat hiasan gambar dari bahan alam, ya. Artinya di sini kita bukan belajar lagi tentang bagaimana itu karya tiga dimensi, ya. Justru yang kita pelajarin di sini adalah bagaimana caranya membuat hiasan gambar dari bahan alam. Nah, kita lanjut. Silahkan diperhatikan bukunya ya. Ayo kita buat hiasan dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Nah, jadi tanah liat itu merupakan salah satu contoh bahan yang berasal dari alam, ya. Jadi tanah liat ini karena dia itu merupakan bahan alam dan biasanya juga dia dapat dijadikan menjadi bahan dalam pembuatan karya seni rupa pada umumnya, ya. Selain gampang ditemukan, ya, dia juga memiliki sifat yang lunak dan lentur. Jadi dia gampang dibentuk untuk membuat suatu kerajinan tangan, ya. Itu digaris bawahin ya. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Itu kalian garis bawahin, ya. Ada lagi nggak misalnya contoh bahan alam selain tanah liat? Ada banyak ya, bisa dedaunan kering, itu bisa. Kemudian ranting-ranting pohon juga itu bisa ya. Masih banyak lagi bahan alam yang bisa kalian gunakan untuk membuat suatu kerajinan tangan, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya tiga dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Ya, jadi tanah liat ini pada umumnya memang digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu karya yang berupa karya tiga dimensi, ya. Jadi dia itu paling sering digunakan untuk membuat karya tiga dimensi, ya, dibandingkan karya dua dimensi. Ya, jadi dia lebih banyak digunakan untuk membuat karya tiga dimensi. Nah, contohnya tadi seperti gerabah, keramik, dan patung. Ya, bahkan misalnya selain patung, contoh lainnya misalnya ada vas bunga. Itu ya, vas bunga juga biasanya itu dibentuk dari tanah liat, ya. Kemudian ada guci dan lain sebagainya, ya. Itu contoh karya-karya yang dapat dihasilkan jika kita menggunakan tanah liat sebagai bahan dasarnya, ya, atau bahan awalnya gitu ya. Nah, itu juga silakan kalian garis bawahin. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya tiga dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Itu digaris bawahin, ya. Itu digaris bawahin. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Itu ada gambar mobil ya, gambar mobil. Nah, di bawah penjelasannya itu adalah tanah liat yang dibentuk seperti mobil. Nah, artinya ini tanah liat yang tadinya kita gunakan sebagai bahan dasar tersebut, kita dapat menggunakan membuat suatu karya berupa contoh misalnya tadi mobil yang seperti yang ada di buku kalian, ya. Nah, mobil ini bentuk mobil ini akan jadi salah satu karya tiga dimensi ya nantinya, ya. Jadi sebenarnya kalian bisa membentuk apapun dari tanah liat.
Baik itu misalnya kalian mau membentuk misalnya vas bunga, atau membentuk misalnya mobil-mobilan, atau bahkan kalian ingin membentuk bentuk hewan ataupun bentuk tumbuhan, ya. Kalian bisa gunakan tanah liat sebagai bahan pembuatnya atau bahan dasarnya. Kemudian nanti kalian jadikan karya yang kalian hasilkan itu menjadi karya tiga dimensi, ya. Nah, oke, selanjutnya, selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Nah, itu tadi contoh yang Bapak bilang, Bapak sebutkan, selain tanah liat, bahwa banyak bahan alam lainnya yang dapat kita gunakan sebagai bahan pembuat atau bahan dasar, ya, untuk digunakan dalam membuat hiasan, ya, atau membuat suatu karya. Nah, itu kalian garis bawahin juga, ya. Selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Itu kalian garis bawahin, ya. Jadi di materi kita ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, ya. Dan itu semuanya yang sudah kalian garis bawahin. Yaitu salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Itu perlu kalian ingat. Kemudian tanah liat dapat dibuat menjadi karya tiga dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Itu juga. Kemudian selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering, ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui di materi hari ini, ya. Jadi jangan lupa untuk digarisbawahin. Kemudian silakan dibuka buku kalian di halaman 89. Ya, di halaman 89. Di sini materinya membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam. Ya. Membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam. Nah, di sini kalian sudah paham dengan judulnya, ya. Bahwa di sini itu bagaimana kita memanfaatkan bahan alam, ya, untuk membuat suatu bingkai dengan hiasan tertentu. Ya, dan hiasan tertentu itu maksudnya hiasan yang sesuai maunya kalian apa, ya. Ya, itu artinya itu terserah kalian mau membuat hiasannya itu bagaimana. Oke. Nah, kita lanjut. Memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan, ya. Tentu kalian sudah tahu pasti, ya, bahwa sampah itu kan bisa didaur ulang. Artinya dengan misalnya kita memanfaatkan sampah tersebut, ya, atau kita daur ulang, itu berarti kita sudah melakukan salah satu cara untuk melestarikan yang namanya lingkungan. Ya, itu kalian garis bawahin aja, ya. Di garis bawahin. Memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan. Sebelumnya kamu sudah membuat hiasan dari tanah liat dan daun kering. Kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar, seperti biji-bijian, cangkang kerang, dan kulit telur. Ya, jadi bahan alam yang ada di sekitar kita, ya, baik itu berupa biji-bijian, cangkang kerang, kulit telur, terus bebatuan kecil atau kerikil, ya, atau misalnya ranting-ranting pohon, atau misalnya dedaunan, ya, itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk menghias suatu bingkai, ya. Jadi bingkainya kita bentuk dulu misalnya dari kayu, ya, dari kayu atau misalnya dari karton, itu juga bisa, ya. Nah, kita bentuk dari karton atau dari kayu, kemudian nanti pinggirannya itu kita hias, ya, kita hias menggunakan bahan alam tadi. Nah, bisa misalnya kita gunakan misalnya biji-bijian. Jadi biji-bijiannya itu kan biasanya ada warna-warna tertentu, ya, biji-bijiannya. Contoh misalnya kayak seperti misalnya biji kacang merah. Nah, tentu pasti bijinya itu agak merah kegelapan, ya. Dia merah agak gelap, merah gelap gitu.
Nah, kemudian misalnya ada biji-bijian lain, misalnya kayak seperti biji ketumbar misalnya. Biji ketumbar itu dia warnanya putih. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan warna daripada biji-bijian itu. Ya, kita bisa memanfaatkan warna daripada biji-bijian itu untuk kita gunakan sebagai hiasan pada pinggiran bingkai yang akan kita buat, ya. Nah, gitu. Jadi kalian ketika kalian ingin menggunakan biji-bijian dalam membuat uh, hiasan untuk suatu bingkai, nah alangkah lebih baik jika misalnya biji-bijian tersebut itu kalian kumpulkan dulu jenisnya, atau misalnya kalian cari warna yang berbeda, ya. Jadi jangan dibuat satu warna yang sama, ya. Kalian cari biji-bijian dengan warna yang berbeda-beda supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus, ya. Jadi kalian tidak perlu mewarnai biji-bijian tersebut lagi atau menggunakan cat air, ya, atau yang lain dan lain sebagainya misalnya, ya. Jadi kalian mengandalkan yang namanya warna biji-bijian itu sendiri. Nah, itu bisa, ya. Itu bisa. Jadi nanti kalian harus cari biji-biji apa aja yang memiliki warna-warna tertentu. Baik itu misalnya dia warna merah, atau misalnya seperti biji kacang hijau. Biji kacang hijau itu kan dia warnanya hijau, ya, agak hijau gelap seperti itu. Nah, itu juga bisa kalian manfaatkan, ya. Nah, jadi dia setiap biji-bijian itu pasti memiliki warna-warna tertentu. Dan ketika kalian ingin menggunakan biji-bijian tersebut sebagai bahan untuk menghias bingkai kalian, ya, bingkai foto, ya, itu kalian bisa manfaatkan warna biji-bijian itu tersendiri supaya nanti di hasil akhir kalian tidak perlu mewarnai atau memberikan warna pada biji-bijian yang sudah kalian tempelkan nanti, ya, gitu, ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kalian misal menggunakan satu warna pun itu boleh, atau misalnya kalian membuat kalian tempelkan biji-bijiannya, kemudian nanti kalian memberikan warna menggunakan cat, ya, menggunakan cat, itu juga ya nggak apa-apa, ya, itu juga nggak apa-apa. Akan balik lagi terserah kalian sebenarnya. Kalian mau bikin kalian mau bikin itu menggunakan warna asli dari biji-bijiannya, atau misalnya kalian berikan warna sesuai warna yang kalian mau, itu juga nggak masalah, ya. Itu akan balik lagi terserah kalian. Nanti ini cara ketika kalian membuat bingkai itu pastinya dengan cara ditempel bahan-bahan alamnya, ya. Kalian tempel bahan-bahan alamnya di pinggir-pinggiran bingkai foto kalian, ya. Baik itu misalnya nanti bahannya itu berupa biji-bijian, cangkang kerang, dedaunan, kulit telur, atau lain sebagainya, ya. Sama aja, caranya itu adalah ditempel pada pinggiran bingkai kalian nantinya, ya. Nah, itu di garis bawain aja, ya. Kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar, seperti biji-bijian, cangkang kerang, dan kulit telur. Itu kalian garis bawahin. Oke, selanjutnya silakan kalian buka buku kalian di halaman 97. Halaman 97. Di sini materi kita adalah tekanan kuat dan lemah pada lagu, ya. Sebelumnya juga kita sudah pernah belajar tekanan kuat, sudah pernah belajar tekanan lemah, sudah pernah belajar bunyi kuat, bunyi lemah, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, pernahkah kamu menyanyikan lagu Kasih Ibu? Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Kasih Ibu berpola 2 ketukan pada setiap birama. Lagu ini juga memiliki tekanan kuat dan lemah. Nah, seperti yang pernah kita pelajarin sebelum-sebelumnya, bahwa tekanan kuat itu selalu berada di posisi pertama, ya. Kemudian nanti tekanan kuat akan berada di posisi berikutnya setelah hitungan pertama, ya. Bisa jadi itu di hitungan kedua, ya.
Jadi setiap tekanan kuat itu akan selalu berada di hitungan pertama, ya, di hitungan pertama. Jadi sekarang kalian sudah paham ya bahwa nantinya ketika kalian menyanyikan suatu lagu dan disuruh mencari tekanan kuatnya di bagian mana atau di ketukan berapa, ya kalian bisa jawab langsung bahwa ketukan kuat itu terjadi pada ketukan pertama. Ya, coba buka buku kalian di halaman 98. Di halaman 98. Nah, tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama itu ya, yang tadi Bapak sebutkan. Jadi ke depannya nanti kalau misalnya kalian disuruh mencari suatu ketukan ketukan kuat pada suatu lagu, ya pasti tentunya tekanan kuat itu dinyanyikan pada ketukan pertama, itu jawabannya ya. Nah, itu kalian garis bawahin. Kalian garis bawahin tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama. Nah, kemudian di bawahnya tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Nah, itu tadi Bapak sebutkan. Kalau misalnya ketukan kuatnya atau tekanan kuatnya itu ada pada ketukan pertama, maka nantinya tekanan lemahnya itu berada pada ketukan kedua. Itu juga digaris bawahin ya. Jadi yang perlu kalian garis bawahin tadi tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama, kemudian tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Itu kalian garis bawahin ya. Ya, itu digaris bawahin. Nah, sebelumnya kan kalau nggak salah kita sudah pernah ya belajar kasih ibu ya. Atau misalnya nanti Bapak coba cek lagi, kalau misalnya nanti kita belum pernah belajar kasih ibu, nanti tugas kalian di rumah, itu kalian pelajari lagu kasih ibu, nanti akan Bapak berikan contoh lagunya ya. Contoh audionya nanti akan Bapak bagikan. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Silakan dibuka bukunya di halaman 101. Di halaman 101. Materi kita di halaman 101 itu adalah panjang dan pendek nada pada lagu. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar ketukan kuat, ketukan lemah, tekanan kemudian bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, sekarang ada panjang dan pendek nada pada lagu. Nah, sebelumnya juga sudah pernah Pak arahkan juga, Pak ajarkan juga ya. Jika misalnya ada not yang kalian perhatikan, ini kalian sambil perhatikan aja lagu yang ada di halaman 101 ya, sambil diperhatikan. Itu ada lagu 101 Aku Sayang Ibu judulnya. Nah, coba kalian perhatikan. Jika misalnya kalian perhatikan atau kalian temukan ada not kemudian titik di sebelahnya ya, ada not kemudian titik di sebelahnya, misalnya seperti baris pertama ya, baris pertama itu kan sol do mi sol ya kan. Nah, sol itu ya, sol yang di kata satu ya, di kata tu yang terakhir itu kan ada sol. Nah, itu ya, not sol. Nah, coba kalian perhatikan di sampingnya kan ada tanda titik ya. Tanda titik. Nah, seperti yang Bapak pernah jelaskan bahwa titik itu akan menambah jumlah dari not yang di depannya. Nah, secara otomatis jika misalnya kalian temukan misalnya ada not kemudian sampingnya titik, itu berarti not tersebut itu akan dinyanyikan panjang ya, atau nanti liriknya akan dinyanyikan panjang. Ya, jadi kalau misalnya kalian temukan not yang ada titiknya, kemudian kalau misalnya notnya itu tidak ada titik, ya, jika misalnya kalian kalian perhatikan notnya itu tidak ada titik, atau misalnya seperti ada cuma nada do, kemudian ada cuma nada mi, ya, itu bisa kalian katakan bahwa itu masih bunyi panjang juga, ya. Dan nantinya itu memang tergantung lagunya lagi, ya. Cuma untuk sekarang kita anggap aja bahwa
jika ada satu not, ya, jika ada satu not yang berdiri sendiri, misalnya seperti do atau mi, ya, itu masih termasuk bunyi panjang, ya. Nah, kecuali nanti jika misalnya kalian perhatikan ada not kemudian di atasnya itu ada garis, ya, atau benderanya. Nah, berarti not yang seperti itu, ya, not yang seperti itu termasuk bunyi pendek, ya, atau nadanya itu pendek, ya. Jadi hampir sama aja seperti sebelum-sebelumnya yang kita pelajarin, ya. Jika notnya itu ada titik di sampingnya, berarti kalian not itu akan dinyanyikan dengan panjang. Sedangkan kalau misalnya ada bendera di atasnya, ya, ada not kemudian ada bendera di atasnya atau garis di atasnya, berarti bagian atau lirik tersebut atau nada tersebut itu dinyanyikan pendek, ya. Nah, coba kita baca di halaman 101. Perhatikan lirik lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu berikut. Lagu tersebut memiliki nada panjang dan nada pendek, sudah pasti, ya. Kemudian nada panjang dibunyikan satu ketukan, misalnya do dan mi. Do dibunyikan satu ketukan, mi dibunyikan satu ketukan, ya. Kemudian itu nada panjangnya, ya. Seperti yang awak sebutkan tadi, bahwa misalnya jika notnya cuman do atau notnya cuman mi atau not yang lain, ya, tidak ada not di samping notnya itu misalnya tanda titik atau tidak ada tanda bendera di atas not tersebut, cuma not aja. Nah, dia masih termasuk nada panjang, ya. Dia dibunyikan selama satu ketuk. Nah, kemudian nada pendek dibunyikan setengah ketukan. Misalnya not fa dan mi itu ada bendera di atasnya, ya, ada bendera di atasnya. Fa dibunyikan setengah ketukan, mi dibunyikan setengah ketukan, karena not fa dan mi itu sama-sama memiliki satu bendera di atasnya, ya, ada satu bendera di atasnya. Kecuali misalnya cuma ada satu not di bawah garis, di satu not kemudian ada bendera di atasnya, misalnya anggap misalnya notnya itu fa, ya, notnya fa, kemudian di atasnya itu ada garis. Nah, berarti cuma not fa-nya aja yang ketukannya setengah. Tapi kalau misalnya seperti yang dijelaskan di buku, dia ada not fa dan not mi, kemudian ada garis di atasnya atau bendera di atasnya, berarti fa-nya dibunyikan setengah ketukan, mi-nya juga dibunyikan setengah ketukan. Maka karena hal tersebut, maka nantinya not yang ada benderanya atau ada garis di atas not tersebut itu akan menjadi nada pendek, ya. Nada yang dibunyikan dengan pendek. Seperti itu, ya. Jadi sekarang kalian sudah lebih paham, ya, harusnya, ya, bagaimana membedakan panjang atau pendek nada pada suatu lagu. Nah, kalian bisa langsung perhatikan dari partiturnya aja, ya. Langsung bisa kalian perhatikan dari partiturnya. Nah, terus pertanyaan misalnya seperti ini. Gimana, Pak, kalau misalnya nanti ada angka 0 misalnya? Nah, angka 0. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah belajar bahwa angka 0 itu adalah tanda diam, ya. Jadi kalau misalnya setiap ada angka 0 yang kalian perhatikan pada partitur kalian, ya, partitur angka kalian, not angka kalian, jika ada tanda 0 atau angka 0, berarti di situ kalian tidak membunyikan apa-apa. Artinya kalian harus diam, ya. Kalian harus diam. Jadi instrumen kalian atau alat musik kalian itu jangan sampai berbunyi, karena pada bagian itu kalian diharuskan untuk diam, ya. Itu kalau misalnya ada tanda nolnya, ya. Kemudian contoh misalnya, terus itu gimana, Pak, hitungannya? Apakah nantinya seperti contoh pada baris pertama dia notnya itu 0 kemudian not sol, ya, 0 kemudian sol, ya. Not 0 tadi dan not sol berikutnya itu di atas mereka itu ada garis yang sama, garisnya setengah juga, ya. Ada satu garis, satu bendera. Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan, kalian nggak perlu hitung nolnya, nggak usah dihitung.
karena nolnya akan menjadi diam setengah ketuk. Ya, diam setengah ketuk artinya kalian diam juga, kalian boleh diam tapi jangan terlalu lama gitu ya. Nah, nanti yang kalian hitung adalah solnya, karena solnya itu yang bunyi. Ya, not solnya yang bunyi, sedangkan nolnya itu adalah tanda diam. Artinya kalian harus diam atau istirahat. Ya, seperti itu. Jadi jangan dihitung nolnya. Berarti kalau misalnya seperti kasus yang ada di buku kalian, pada baris pertama 0 kemudian ada sol, ya, 0 kemudian ada sol, kemudian ada garis di atas not tersebut, di atas angka 0 dan angka 5, ya, atau not sol tadi, ada garis di atas mereka, atau ada bendera di atas mereka. Nah, kalian nggak perlu bingung, kalian hitung aja solnya, yang dimana solnya akan otomatis, atau not solnya atau angka 5-nya itu akan otomatis menjadi not pendek, ya, karena yang kalian hitung adalah sol, not solnya tadi, karena dia yang bunyi, ya, sedangkan nolnya nggak usah dihitung, ya, paham ya? Oke, ya, seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan kalian sudah paham lah untuk panjang dan pendek nada pada sebuah lagu, ya. Jadi salah satu cara untuk supaya kita dipermudah untuk mengetahui di mana panjang dan pendek nada pada sebuah lagu, ya kalian lebih gampangnya lihat partiturnya. Lihat partiturnya, kalian perhatikan not-not yang ada pada partitur tersebut, ya. Oke, di halaman 101 di sini ada yang perlu kalian garis bawahin, itu di bagian nada panjang dibunyikan satu ketukan. Misalnya not do dan not mi. Not do dibunyikan satu ketukan, not mi dibunyikan satu ketukan. Itu kalian garis bawahin ya, dari nada panjang dibunyikan satu ketukan. Misalnya do dan mi. Do dibunyikan satu ketukan, mi dibunyikan satu ketukan, itu kalian garis bawahin dari sampai situ ya. Kemudian di bawahnya juga nada pendek dibunyikan setengah ketukan, misalnya fa dan not mi, ya, yang ada benderanya. Fa dibunyikan setengah ketukan, mi dibunyikan setengah ketukan, itu kalian garis bawahin semua ya. Berarti dari nada panjang dibunyikan satu ketukan sampai ke bagian bawah, itu perlu kalian garis bawahin biar kalian nggak lupa nanti bagaimana cara membedakan nada yang panjang dan nada yang pendek pada suatu lagu ya. Oke, baik, kira-kira sampai di sini dulu materinya. Ya, Bapak harapkan kalian sudah paham materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Jika misalnya nanti kalian kurang paham, kalian bisa putar ulang lagi video ini, diputar ulang. Kalian pelajari lagi, amati ya, dengarkan ya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu kalian tanyakan secara langsung, kalian bisa langsung japri Bapak. Ingat, jangan ditelepon, di chat boleh, atau misalnya kalian voice note juga boleh ya. Karena kalau kalian telepon sekalian semuanya nelpon Bapak nggak bisa ngangkat semuanya. Jadi di chat aja, atau misalnya kalian nanti voice note aja, kalian voice note aja, nanti akan Bapak balas satu-satu. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan.